Pada suatu malam di musim gugur, seorang siswa SMA Jepang berusia 16 tahun keluar rumah, tapi tak disangka hanya sekitar 500 meter dari rumahnya ia mengalami nasib tragis. Meski di lokasi kejadian ada saksi mata yang menyaksikan seluruh proses kejahatan tersebut, dan polisi menemukan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, namun penyelidikan kasus ini tetap tidak mengalami kemajuan dalam waktu yang lama, dan lambat laun kasus ini menjadi sebuah kasus tak terpecahkan. Hingga 10 tahun setelah kejadian, polisi akhirnya menerima sebuah informasi penting yang mengungkap kebenaran di balik peristiwa tersebut, dan identitas pelakunya pun mengejutkan semua orang. Hai semua, selamat datang di Zikma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Kisah ini terjadi di prefektur Hyogo, di mana wilayah ini menghadap ke Laut Jepang sekaligus ke Laut Pedalaman Seto, dan merupakan pusat transportasi penting di wilayah Kansai. Ibu kotanya adalah Kobe, yang merupakan salah satu pelabuhan pertama di Jepang yang dibuka untuk dunia luar. Dengan pemandangan pegunungan dan laut yang indah, tempat ini juga dikenal dengan daging sapi Kobe serta sake berkualitas tinggi yang membuat banyak wisatawan datang untuk mencicipinya. Pada akhir abad lalu setelah terjadinya gempa besar Hanshin, banyak penduduk terpaksa meninggalkan pusat kota dan pindah ke wilayah utara Kobe. Daerah ini kemudian berkembang menjadi kawasan permukiman yang padat. Keluarga Tsutsumi adalah salah satu keluarga yang pindah dari daerah lain ke sana. Sang suami menjalankan sebuah perusahaan peralatan elektronik di daerah setempat, sementara istrinya bekerja sebagai perawat di sebuah panti jompo di dekat rumah. Pasangan ini membesarkan 4 anak bersama dan menjalani kehidupan yang sederhana namun bahagia. Namun tak seorang pun menyangka bahwa pada suatu hari di tahun 2010, sebuah tragedi tiba-tiba menimpa keluarga ini dan sepenuhnya mengubah nasib mereka. Pada hari Senin tanggal 4 Oktober tahun 2010, sang ibu bernama Masako Tsutsumi sedang libur kerja. Meski sudah memasuki musim gugur, cuaca hari itu masih terasa panas. Setelah menyelesaikan pekerjaan di siang hari, sang ayah bernama Satoshi Tsutsumi pulang ke rumah dan makan siang bersama istrinya. Setelah menyelesaikan makan siang, mereka pergi ke toko perabot rumah tangga di dekat rumah untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Saat tengah berbelanja, mereka tiba-tiba teringat bahwa 6 hari lagi adalah ulang tahun ke-17 anak bungsu mereka, yang bernama Sota Tsutsumi. Karena waktu masih cukup, mereka memutuskan untuk mencari hadiah ulang tahun untuk putra mereka. Seperti ayahnya, Sota sangat tertarik pada mesin, bahkan tak lama setelah masuk SMA, ia berhasil mendapatkan surat izin mengemudi sepeda motor ringan. Karena itu sang ayah ingin membelikannya sebuah motor sebagai kejutan ulang tahun. Pasangan itu pun menghabiskan waktu cukup lama di toko, dan dengan teliti membandingkan berbagai pilihan hingga akhirnya menentukan model yang mereka sukai. Setelah itu mereka pulang ke rumah untuk menyiapkan makan malam, dan tak berselang lama anak-anak mereka satu persatu pulang ke rumah. Keluarga itu duduk bersama di meja makan, menikmati makan malam sambil berbagi cerita, suasananya terlihat sangat hangat. Setelah Sota menyelesaikan makan malamnya, seperti biasanya ia akan duduk di sofa, kemudian menonton drama televisi sambil mengirim pesan kepada teman-temannya lewat ponsel. Pukul 10 malam drama itu selesai. Ia berdiri dan mengatakan bahwa ia akan keluar sebentar untuk menemui seorang teman. Awalnya ayahnya merasa khawatir karena malam sudah cukup larut dan ingin mencegahnya pergi. Namun setelah dipikir-pikir, tempat yang dituju anaknya kemungkinan hanya taman di dekat rumah yang jaraknya tidak sampai beberapa ratus meter, jadi ia hanya berpesan agar Sota segera pulang. Ketika Sota keluar rumah, ibunya baru selesai mandi dan mengenakan piyama. Ia melihat jam hampir pukul 11 malam dan bersiap untuk tidur. Namun tiba-tiba seseorang datang tergesa-gesa ke rumah mereka, dan orang itu ternyata adalah sahabat Sota. Mereka sudah saling mengenal sejak kecil, dan rumah kedua keluarga juga sangat dekat. Ia sering berkunjung, tetapi tidak pernah terlihat sepanik ini. Kemudian dengan terengah-engah ia berkata, "Paman, Sota terluka." Begitu mendengar ucapan itu ayah Sota segera bangkit dan bergegas menuju lokasi. Tempatnya hanya sekitar 500 meter dari rumah mereka. Ketika ia tiba, sudah ada mobil polisi yang terparkir di pinggir jalan, ia pun menerobos kerumunan orang dan berlari mendekat. Ia melihat putranya tergeletak di tanah. Ia berteriak memanggil, "Sota, bangunlah." Tetapi anak itu sudah tidak memberikan respon apapun. Ambulans segera datang dan membawa Sota ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Namun karena luka yang dialaminya terlalu parah, pada pukul 12:30 dini hari, ia dinyatakan meninggal dunia. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa tubuh Sota memiliki banyak luka, di mana semuanya berada di bagian vital. Ia meninggal karena kehilangan darah yang sangat banyak.
Di tubuhnya hampir tidak ditemukan luka pertahanan, yang menunjukkan bahwa ia kemungkinan diserang secara tiba-tiba saat sedang duduk dan tidak sempat bereaksi. Polisi segera menutup lokasi kejadian dan melakukan penyelidikan. Tempat Sota ditemukan tergeletak berada di sebuah zebra cross di jalur pusat Chikushigaoka, dengan jejak di tanah yang memanjang hingga sebuah persimpangan yang berjarak sekitar 70 meter dari sana. Berdasarkan kondisi di lokasi, polisi memperkirakan bahwa persimpangan itu adalah tempat kejadian pertama. Di sana terdapat beberapa mesin penjual otomatis yang menjual berbagai minuman, dan di pinggir jalan tampak sebuah drum minyak berwarna merah. Di sebelah mesin penjual otomatis, terdapat sebuah toko tembakau dengan pintu tertutup rapat dan beberapa anak tangga di depannya. Di persimpangan jalan juga dipasang 2 tiang pembatas berwarna kuning untuk mencegah kendaraan menabrak pejalan kaki atau bangunan saat berbelok. Polisi kemudian melakukan pencarian secara teliti di area sekitar, tetapi tidak menemukan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Di kawasan tersebut juga belum dipasang kamera pengawas, sehingga penyelidikan menjadi sangat sulit. Semua barang milik Sota yang dibawanya tidak ada satupun yang hilang, sehingga kemungkinan perampokan dianggap kecil. Polisi berhasil mengambil sampel DNA dari pakaian Sota, tetapi karena jumlah sampelnya sangat sedikit dan merupakan DNA campuran, teknologi pada saat itu belum mampu mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan penyelidikan, setelah pulang sekolah sore itu Sota berkumpul bersama teman-temannya di sebuah taman dekat rumah, dengan jumlah sekitar 10 orang dalam kelompok tersebut. Setelah matahari terbenam, mereka pun berpencar dan kembali ke rumah masing-masing. Saat itu Sota sedang menjalin hubungan dengan seorang gadis yang usianya setahun lebih muda darinya. Keduanya sedang dalam masa-masa penuh cinta dan ingin menghabiskan waktu berdua. Mereka pun sepakat untuk bertemu setelah makan malam di depan mesin penjual otomatis tersebut. Sang pacar kemudian memberitahu polisi bahwa pada pukul 10 malam mereka bertemu sesuai janji. Mereka duduk di tangga di samping mesin penjual otomatis, minum jus sambil mengobrol dan tertawa bersama. Sekitar setengah jam kemudian, seorang pria berjalan melewati mereka. Awalnya mereka tidak terlalu memperhatikan, namun setelah berjalan sekitar 10 meter, pria itu berhenti dan berdiri menatap mereka tanpa berkedip. Di bawah cahaya lampu yang redup, tatapan aneh itu membuat sang pacar merinding. Ia berkata kepada Sota bahwa pria itu sangat menakutkan. Sota juga merasa tidak nyaman dan setuju dengan perasaan itu. Kemudian tanpa peringatan apapun, pria itu tiba-tiba berjalan mendekati mereka. Saat itulah Sota menyadari bahwa pria tersebut memegang sebuah pisau kecil. Dengan tanpa ragu sedikitpun, Sota langsung berdiri di depan pacarnya untuk melindunginya dan berteriak, "Cepat lari!" Pacarnya panik dan berlari pergi untuk meminta bantuan. Sota segera mengikuti di belakangnya. Mereka berdua berlari ke arah barat laut sepanjang jalan. Beberapa menit kemudian, suara Sota perlahan menjadi semakin lemah. Pacarnya segera berbalik dan mendapati Sota sudah terjatuh di zebra cross. Seorang pengemudi yang kebetulan lewat membantu melaporkan kejadian itu ke polisi, sementara sang pacar segera menghubungi teman dekat Sota. Polisi kemudian mendatangi rumah-rumah warga di sekitar lokasi. Seorang pria lanjut usia berusia lebih dari 60 tahun mengatakan bahwa sekitar pukul 10.45 malam, dari lantai 2 rumahnya ia mendengar teriakan seorang pria. Teriakan itu terdengar seperti seseorang berteriak cepat lari dan sakit sekali. Ketika ia bangun untuk melihat apa yang terjadi, beberapa orang sudah berlari menjauh sehingga ia tidak sempat melihat ke arah mana pria yang membawa pisau itu melarikan diri. Perlu diketahui bahwa sebagian besar media melaporkan bahwa Sota berteriak sakit sekali. Namun ayah Sota berpendapat bahwa kemungkinan putranya sebenarnya berteriak dia lari. Menurutnya, itu mungkin dimaksudkan untuk memberitahu pacarnya tentang arah pelarian pelaku. Karena kejadian terjadi cukup larut malam, sebagian besar warga sudah tidur. Selain pacar Sota, hampir tidak ada saksi lain di lokasi. Menurut keterangan sang pacar, Sota tidak mengenal pria tersebut. Penampilannya terlihat agak lebih tua, diperkirakan berusia antara 20 hingga 30 tahun, dengan tinggi sekitar 160 hingga 170 cm dan tubuh agak gemuk. Ia memiliki alis tebal, mata yang agak sipit, serta janggut pendek. Rambutnya sepanjang bahu dan agak melengkung keluar. Ia mengenakan pakaian olahraga, dan menurut ingatan sang pacar, pria itu tidak memakai sarung tangan. Tidak lama setelah kejadian, sekitar pukul 11 malam, polisi segera menyebarkan ciri-ciri tersangka melalui radio dan melakukan pencarian di wilayah sekitar. Namun hingga saat itu, mereka tetap tidak berhasil menemukan pria tersebut. Kasus ini terjadi di kawasan permukiman yang padat penduduk dan memiliki sifat yang sangat serius. Maka pada keesokan harinya, kepolisian Kobe Utara segera membentuk tim penyelidikan khusus.
Pacar korban mengatakan bahwa pelaku berjalan kaki melewati lokasi kejadian. Dan setelah kejadian tidak ada bukti bahwa ia melarikan diri dengan mobil. Polisi pun menduga bahwa pelaku tinggal di sekitar lokasi kejadian, dan benar saja, tak lama kemudian muncul sebuah petunjuk baru yang tampaknya memperkuat dugaan tersebut. 6 hari setelah kejadian, seorang pria yang tinggal sekitar 100 meter di arah barat daya dari tempat kejadian sedang membersihkan saluran air di depan rumahnya. Tanpa diduga, ketika ia membuka penutup saluran itu, ia menemukan sebuah pisau di dalamnya. Mengingat beberapa hari sebelumnya telah terjadi kasus pembunuhan, ia segera melaporkannya kepada polisi. Setelah diperiksa, DNA pada pisau tersebut dipastikan cocok dengan milik korban, sehingga sangat mungkin itulah senjata yang digunakan dalam kejahatan. Sayangnya tidak ditemukan sidik jari pada gagang pisau tersebut. Pada tahap awal penyelidikan, polisi sebenarnya telah melakukan pencarian menyeluruh di sekitar lokasi, namun saat itu mereka tidak menemukan senjata tersebut. Karena itu mereka menduga jika pelaku membawa pulang pisau itu setelah melakukan kejahatan, membersihkan bekas-bekas dan sidik jari di atasnya, lalu baru membuangnya ke dalam saluran air setelah penyelidikan polisi selesai. Hal ini semakin memperkuat kemungkinan bahwa pelaku tinggal di sekitar area tersebut. Senjata yang digunakan tampaknya hanyalah pisau dapur stainless steel biasa dengan gagang plastik. Pisau jenis ini telah terjual dalam jumlah besar di wilayah Kansai. Polisi kemudian memeriksa catatan penjualan satu persatu dan menemukan bahwa transaksi terakhir terjadi 8 hari sebelum kejadian, ketika seorang pria membeli pisau dengan model yang sama di sebuah toko terdekat. Kamera pengawas di toko itu juga merekam wajah pria tersebut. Polisi kembali melakukan penyisiran besar-besaran di wilayah sekitar berdasarkan rekaman tersebut. Namun tetap tidak berhasil menemukan pria itu. Setengah bulan setelah kejadian, polisi kembali membawa pacar Sota ke lokasi kejadian. Namun ingatan wanita itu sudah mulai kabur dan ia tidak dapat lagi menggambarkan secara akurat situasi saat peristiwa terjadi. Terlebih lagi sebagai satu-satunya saksi mata di tempat kejadian, kesaksian pacar Sota beberapa kali berubah dan saling bertentangan. Ia pernah mengatakan bahwa karena Sota terus menyuruhnya untuk segera lari, ia tidak sempat memperhatikan proses penyerangan. Namun kemudian ia mengubah keterangannya dan mengatakan bahwa ia melihat pelaku menaklukkan Sota sebelum menyerangnya. Bahkan mengenai pakaian pelaku, keterangannya juga tidak konsisten. Saat kejadian, Sota dan pacarnya sedang duduk bersama. Namun pelaku tidak menyakiti sang pacar dan justru langsung berjalan menuju Sota. Polisi menilai bahwa ini merupakan serangan yang telah direncanakan dan secara khusus menargetkan korban. Pria tersebut kemungkinan pernah memiliki konflik dengan Sota dan menyimpan kebencian yang kuat terhadapnya. Ada pula rumor yang mengatakan bahwa pada musim panas tahun itu, Sota dan pacarnya pernah terlibat pertengkaran hebat. Karena itu sebagian orang mulai mencurigai bahwa pelaku mungkin ada kaitannya dengan sang pacar. Mereka menduga pelaku mungkin adalah seseorang yang dikenalnya, namun ia mengaku tidak mengenalnya karena mendapat ancaman. Saat menjelaskan ciri-ciri pelaku, pacar Sota pernah menggambar sebuah sketsa. Namun karena goresannya cukup kasar, gambar itu justru menjadi bahan ejekan banyak orang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ia sengaja menggambar potret palsu untuk menyesatkan arah penyelidikan polisi. Sejak usia muda, pacar Sota dibesarkan oleh neneknya. Selama hidup bersama, keduanya terkadang mengalami gesekan karena perbedaan pandangan. Ia juga sesekali menuliskan perasaannya di buku harian untuk melampiaskan emosinya. Tapi tak disangka setelah kasus itu terjadi, berbagai catatan tersebut ditemukan oleh para pengguna internet, ia pun seketika diberi label sebagai gadis bermasalah. Hal ini semakin membuat banyak orang percaya bahwa kasus tersebut berkaitan dengan pacar Sota, bahkan muncul rumor bahwa kakaknya sendiri yang melakukan kejahatan itu. Namun teman dekat Sota dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Mereka mengatakan bahwa hubungan keduanya sangat baik. Sota sering menyebut pacarnya di depan teman-temannya, bahkan pernah berkata sambil tersenyum bahwa mereka akan selalu bersama di masa depan. Karena itu menurut mereka sang pacar tidak mungkin menjadi pelaku. Para ahli menunjukkan bahwa saat kejadian, pacar Sota baru berusia 15 tahun dan bahkan belum lulus sekolah menengah pertama. Menyaksikan kematian kekasihnya secara langsung kemungkinan menimbulkan trauma psikologis yang sangat besar, yang dapat menyebabkan kebingungan ingatan atau ketidakkonsistenan dalam kesaksian. Oleh karena itu, hal tersebut tidak bisa begitu saja dianggap sebagai kebohongan atau dijadikan alasan untuk menyalahkannya. Selanjutnya, polisi menyelidiki hubungan sosial Sota Tsutsumi. Teman-temannya mengatakan bahwa ia adalah orang yang ceria dan suka menolong, serta jarang bertengkar dengan orang lain. Saat berada dalam bahaya, ia bahkan berdiri melindungi pacarnya, yang sepenuhnya sesuai dengan kepribadiannya selama ini.
Polisi kemudian mewawancarai sekitar 14.000 orang yang berada dalam lingkaran pertemanan korban maupun di wilayah sekitar tempat kejadian. Namun mereka tetap tidak menemukan petunjuk apapun. Akhirnya polisi terpaksa mengubah arah penyelidikan dan mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa ini adalah kejahatan acak. Karena wilayah Kobe Utara dekat dengan daerah pegunungan dan terdapat beberapa rumah sakit besar serta panti perawatan, sempat muncul dugaan bahwa pelaku mungkin adalah pasien gangguan mental dari fasilitas terdekat yang keluar pada malam hari untuk melakukan kejahatan. Namun setelah diperiksa, pada malam kejadian tidak ada pasien dari fasilitas medis di sekitar yang keluar atau hilang. 2 bulan setelah kejadian, kasus ini dimasukkan ke dalam sistem hadiah khusus dengan imbalan sebesar 3 juta yen bagi siapapun yang dapat memberikan informasi terkait kasus tersebut. Ini merupakan jumlah hadiah tertinggi dalam sistem tersebut. Sayangnya penyelidikan tetap tidak menunjukkan perkembangan berarti. 6 tahun setelah kejadian, polisi memutuskan untuk mempublikasikan ciri-ciri pria yang terekam kamera pengawas saat membeli pisau dengan harapan ada orang yang mengenalinya dan bersedia memberikan informasi. Perlu diperhatikan bahwa ciri-ciri pria dalam rekaman tersebut berbeda dengan deskripsi yang diberikan oleh pacar Sota. Pria itu diperkirakan berusia belasan hingga awal 20-an, dengan tinggi sekitar 165 hingga 175 cm. Ia mengenakan atasan bermotif kotak-kotak hitam merah dan celana biru. Saat berjalan kedua lengannya disilangkan di depan dada, dan tubuhnya sedikit condong ke depan. Polisi mencetak banyak selebaran dan membagikannya di wilayah sekitar. Namun petunjuk ini juga tidak membuahkan hasil. Kasus tersebut tetap tidak mengalami kemajuan yang berarti, dan dengan demikian kasus ini akhirnya menjadi salah satu misteri yang belum terpecahkan. Setelah kejadian itu, kehidupan keluarga Tsutsumi berubah total. Mereka bukan hanya harus menghadapi rasa kehilangan karena anggota keluarga yang meninggal dan pelaku yang belum tertangkap, tetapi juga harus menanggung berbagai tuduhan dan fitnah yang tidak berdasar dari masyarakat. Karena kejadian itu terjadi larut malam dan Sota keluar rumah untuk bertemu pacarnya, sebagian orang menganggapnya sebagai perilaku memberontak. Selain itu, lokasi kejadian berada tepat di dekat toko yang menjual rokok dan minuman keras, ditambah lagi dalam foto-fotonya Sota terlihat berambut panjang dan dicat pirang sehingga banyak orang kemudian menganggapnya sebagai remaja nakal. Setelah kejadian di internet mulai beredar rumor bahwa ia hanya pergi ke sekolah 2 hari dalam seminggu. Sementara di hari-hari lain ia berkeliaran dengan sepeda motor dan merupakan anggota geng motor. Bahkan muncul cerita-cerita palsu yang mengatakan bahwa ia merokok, minum alkohol, dan terlibat dalam pencurian. Rumor semacam ini sangat banyak, bahkan ada orang yang berkomentar bahwa kematiannya bukanlah hal yang mengejutkan. Padahal banyak dari cerita tersebut sangat jauh dari kenyataan tentang diri Sota. Ayahnya dengan tegas mengatakan bahwa putranya Sota memang bukan siswa teladan, tetapi ia hanya sedikit nakal dan sama sekali bukan anak yang buruk. Rambut pirang putranya hanya diwarnai saat liburan, dan setelah sekolah dimulai ia kembali mewarnainya menjadi hitam. Ia juga jarang keluar larut malam, apalagi bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Di antara 4 bersaudara, Sota adalah yang paling muda dan sangat disayangi. Ia memiliki selera humor yang baik dan sering mengobrol santai dengan keluarganya di ruang tamu membuat semua orang tertawa. Mungkin karena terpengaruh oleh kakak perempuannya, sejak sekolah dasar Sota sudah sangat tertarik pada olahraga bisbol. Saat kelas 4, ia bergabung dengan tim bisbol remaja di daerahnya. Setelah lulus sekolah menengah pertama, ia diterima di SMA Honglin Kobe, yang dikenal sebagai sekolah dengan tim bisbol yang kuat. Ia pernah berlatih dengan sangat keras agar bisa bergabung dengan tim bisbol sekolah. Namun kemudian ia menyadari bahwa kemampuannya masih cukup jauh dibandingkan anggota tim lainnya sehingga akhirnya ia menyerah. Meski begitu kecintaannya terhadap bisbol tidak pernah hilang. Ia bahkan sering membantu melatih siswa-siswa yang lebih muda. Di meja belajarnya terdapat berbagai buku pelajaran sekolahnya masih terlihat sangat baru, hampir tidak pernah dibuka. Sebaliknya buku tentang tokoh pemain bisbol profesional justru sudah sangat usang karena sering dibaca. Setelah masuk SMA, Sota mulai tertarik pada sepeda motor. Ia belajar sendiri hingga berhasil mendapatkan lisensi mengemudi sepeda motor ringan. Selama bersekolah, ia juga bekerja paruh waktu 2 kali seminggu di sebuah lapangan golf. 2 bulan sebelum kejadian, saat liburan musim panas, Sota membantu bekerja di perusahaan elektronik milik ayahnya. Di sana terdapat banyak pekerja lapangan yang terkenal pemarah, namun secara mengejutkan ia bisa bergaul dengan mereka dengan baik dan bahkan menjadi teman mereka. Pengalaman itu membuatnya berpikir bahwa mungkin suatu hari nanti ia bisa mengambil alih usaha ayahnya. Sang ayah pun merasa sangat senang. Pada masa itu mereka semua penuh harapan terhadap masa depan. Namun tak disangka, beberapa bulan kemudian Sota justru mengalami musibah tragis.
Setelah kematian Sota, ayahnya tenggelam dalam rasa bersalah dan kesedihan yang mendalam. Di dekat mesin penjual otomatis di lokasi kejadian, ia membuat sebuah tempat peringatan sederhana di tangga. Ia secara rutin membersihkannya dan meletakkan bunga serta sekaleng kola, minuman favorit Sota semasa hidupnya. Terkadang ia juga berbicara sendiri di jalan yang sepi, bertanya-tanya siapa sebenarnya pelakunya dan mengapa justru putranya yang menjadi korban. Pencarian kebenaran yang hampir obsesif ini menjadi satu-satunya hal yang memberinya kekuatan untuk terus hidup. Meski terus diganggu oleh berbagai rumor di internet, setiap kali memiliki waktu luang ia akan membaca berbagai komentar di berbagai forum online, berharap dapat menemukan sedikit petunjuk dari sana. Seiring berjalannya waktu, kasus ini perlahan memudar dari perhatian masyarakat. Liputan media dan komentar di internet pun semakin berkurang. Sang ayah akhirnya memutuskan untuk mengubah kesedihan dan kemarahannya menjadi kekuatan, lalu mulai mengambil tindakan sendiri. Ia secara pribadi membuat dan mencetak selebaran yang berisi permintaan informasi tentang kasus tersebut, kemudian secara pribadi membagikannya di sekitar lokasi kejadian. Awalnya area penyebaran hanya dalam radius sekitar 200 meter, tetapi kemudian diperluas hingga 1 km mencakup sekitar 6.000 keluarga. Setiap tanggal 4 Oktober hari terjadinya kasus tersebut, ia juga pergi ke beberapa stasiun dengan lalu lintas orang yang ramai untuk membagikan selebaran. Baginya setiap satu orang yang melihat selebaran itu berarti satu harapan tambahan untuk memecahkan kasus. Selama lebih dari 10 tahun sejak kejadian, tanpa peduli hujan atau angin, bahkan saat masa pandemi COVID-19, ia tidak pernah menghentikan kegiatannya. Secara keseluruhan ada lebih dari 50.000 selebaran telah ia bagikan. Alat penghitung langkah yang selalu ia bawa bahkan menunjukkan bahwa ia pernah berjalan lebih dari 27 km dalam satu hari. Saat diwawancarai media, ia berkata dengan nada tegas, "Saya tidak bisa membiarkan kejadian ini diperlakukan sebagai masa lalu yang sudah selesai. Selama saya masih membagikan selebaran, kasus ini masih hidup." Ia juga bergabung dengan kelompok dukungan keluarga korban di Kobe dan aktif berkomunikasi dengan keluarga korban lainnya. Selain itu ia mengikuti program kuliah hukum melalui pendidikan jarak jauh di universitas, serta sering datang ke pengadilan distrik Kobe untuk menyaksikan persidangan kasus lain. Meski ia sangat memahami bahwa penyelidikan telah menemui jalan buntu, ia tetap sering mengunjungi kantor polisi. Tujuannya adalah untuk mengingatkan pihak kepolisian bahwa masih ada sebuah keluarga yang menunggu keadilan. Waktu pun berlalu hingga tahun 2021, 10 tahun setelah kejadian. Selama masa itu Satoshi Tsutsumi terus aktif mengikuti berbagai kegiatan ceramah, sambil menyerukan perbaikan sistem keamanan serta pembangunan masyarakat yang lebih aman. Atas usahanya tersebut, ia menerima penghargaan kegiatan pembangunan kota aman dari prefektur Hyogo. Mungkin karena ketekunannya selama bertahun-tahun, ia merasa seolah akan ada perubahan nasib. Ia pernah berkata kepada istrinya, entah mengapa ia merasa bahwa tahun ini pelakunya pasti akan tertangkap. Perasaan samar itu akhirnya menjadi kenyataan pada musim panas yang terik di tahun tersebut. Pada tanggal 4 Agustus tepat 10 tahun 10 bulan setelah kejadian, pukul 11.48 siang, pasangan Satoshi Tsutsumi sedang menonton siaran langsung Olimpiade Tokyo ketika telepon tiba-tiba berdering. Satoshi Tsutsumi mengangkat telepon itu. Di seberang sana adalah seorang detektif dari kepolisian Kobe Utara yang menangani kasus tersebut. Setiap bulan ia memang selalu menghubungi keluarga Tsutsumi untuk memberi kabar mengenai perkembangan penyelidikan. Meski disebut laporan perkembangan, kenyataannya selama bertahun-tahun hampir tidak ada kemajuan. Satoshi pun bersiap menjawab dengan sopan seperti biasanya. Namun tak disangka, detektif itu mengucapkan kalimat yang telah ia tunggu selama ribuan hari dan malam. Baru saja, tersangkanya berhasil ditangkap. Selama bertahun-tahun, ia telah berkali-kali membayangkan momen ini. Namun ketika saat itu benar-benar tiba, ia justru terdiam lama dengan pikiran yang kosong. Satoshi kemudian menulis di secarik kertas, pelakunya sudah tertangkap. Ia menyerahkan kertas itu kepada istrinya. Sang istri sempat terpaku sejenak, lalu keduanya saling berpelukan sambil menangis. Ternyata 10 bulan sebelumnya, pada peringatan 10 tahun kasus tersebut, banyak media kembali menayangkan laporan khusus yang mengulas kembali peristiwa itu sehingga memicu perhatian luas dari masyarakat. Dalam setengah tahun setelahnya, polisi menerima sekitar 70 petunjuk baru dan memeriksanya satu persatu. Salah satu petunjuk yang paling dapat dipercaya datang dari prefektur Aichi. Seorang pria melaporkan bahwa penampilan dan perilaku temannya sangat mirip dengan pria yang membeli pisau dalam selebaran pencarian polisi. Selain itu, temannya tersebut pernah tanpa sengaja mengatakan dalam percakapan bahwa dirinya pernah melakukan sebuah kejahatan. Setelah menerima laporan itu, polisi secara diam-diam mengawasi pria tersebut selama beberapa bulan.
Dari sampah yang ia buang, mereka berhasil mengambil sampel DNA. Para penyidik kemudian menggunakan teknologi terbaru untuk mengekstraksi DNA murni pelaku dari pakaian Sota Tsutsumi. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa DNA tersebut sepenuhnya cocok dengan DNA pria yang dilaporkan itu. Pada pagi hari tanggal 4 Agustus tahun 2021, polisi datang ke kota Toyoyama di prefektur Aichi dan melakukan penangkapan mendadak terhadap tersangka. Ia kemudian dibawa ke kantor polisi Kobe Utara untuk diinterogasi. Di luar dugaan, pria itu tidak melakukan perlawanan. Ia secara sukarela bekerja sama dengan penyelidikan dan segera mengakui bahwa dialah pelaku pembunuhan Sota Tsutsumi, serta orang yang terekam kamera pengawas saat membeli pisau. Pria tersebut kini berusia 28 tahun, dan saat kejadian terjadi ia baru berusia 17 tahun. Berdasarkan hukum yang melindungi pelaku kejahatan yang dilakukan saat masih di bawah umur, maka identitasnya tidak diumumkan ke publik, dan untuk sementara ia disebut sebagai Ashi. Karena pekerjaan ayahnya yang sering berpindah-pindah, sedari kecil Ashi sudah beberapa kali harus mengganti tempat tinggal. 2 tahun sebelum kejadian, ia masuk ke sebuah SMA di prefektur Aomori, dan ketika bersekolah ia sering menimbulkan masalah termasuk sering terlambat dan mengancam teman sekelasnya. Kemudian saat kelas 2 SMA, ia putus sekolah, dan belajar sendiri di sebuah lembaga bimbingan belajar, lalu pindah ke kota Kobe dan tinggal bersama ibu serta neneknya. Rumah mereka hanya berjarak beberapa ratus meter dari lokasi kejadian. Saat masih di SMA, Ashi pernah menjalin hubungan dengan seorang siswi, tapi setelah putus sekolah ia terus terobsesi dengan hubungan tersebut dan tidak bisa melupakannya. Ia telah mencoba berulang kali menghubungi gadis itu, tetapi gadis tersebut tampaknya sudah tidak ingin berhubungan lagi dengannya dan bersikap dingin. Hal itu membuat Ashi mulai menyimpan kebencian terhadapnya. Sementara pada saat yang sama ia merasa bahwa gadis tersebut lebih menyukai pria yang terlihat seperti anak nakal. Cara berpikir yang menyimpang ini membuatnya perlahan-lahan mengembangkan permusuhan terhadap orang-orang dengan penampilan seperti itu. 2 bulan sebelum kejadian, Ashi bahkan pergi sendirian ke prefektur Aomori untuk menemui gadis tersebut, yang akhirnya menyebabkan gadis itu mengalami luka di lengan. Sejak saat itu hubungan mereka benar-benar putus. Setelah kejadian tersebut, Ashi semakin tenggelam dalam kesepian dan kondisi psikologis yang tidak sehat, bahkan mulai menunjukkan perilaku ekstrim. Menurut pengakuannya, sebelumnya ia sama sekali tidak mengenal Sota Tsutsumi, namun dalam kehidupan sehari-hari, ia beberapa kali melihat Sota Tsutsumi berjalan bersama pacarnya dengan sikap yang akrab. Pada hari kejadian, ketika Ashi melewati mesin penjual otomatis, ia melihat keduanya sedang tertawa dan terlihat sangat bahagia. Hal itu membuatnya merasa iri. Selain itu ia merasa gaya berpakaian Sota Tsutsumi terlihat seperti anak nakal. Perasaan marahnya pun langsung meledak, dan ia memutuskan untuk melakukan kejahatan saat itu juga. 2 hari setelah kejadian, Ashi meninggalkan kota Kobe bersama ibunya. Saat polisi melakukan penyelidikan di sekitar lokasi, banyak warga setempat mengatakan bahwa mereka mengira hanya nenek Ashi yang tinggal di rumah tersebut. Ditambah lagi Ashi tidak pernah tercatat bersekolah di Kobe, sehingga pada tahap awal penyelidikan ia tidak pernah masuk ke dalam daftar orang yang dicurigai polisi. Setahun setelah kejadian, Ashi pernah memberitahu seorang teman masa kecilnya bahwa dialah pelaku kejahatan tersebut. Namun temannya mengira ia hanya sedang membual sehingga tidak menganggapnya serius. 3 tahun kemudian Ashi bahkan menulis sebuah novel, di mana isi cerita tersebut secara garis besar menggambarkan seorang anak laki-laki yang putus sekolah dari SMA dan menjalani kehidupan yang kesepian. Ia mulai menyimpan kebencian terhadap semua orang selain dirinya sendiri. Suatu hari anak laki-laki itu melihat 2 laki-laki dan 2 perempuan siswa SMA sedang bermain di taman dekat rumahnya. Pemandangan itu memicu pikiran obsesif dalam dirinya, hingga akhirnya ia melakukan tindakan kekerasan yang ekstrim. Pada akhirnya hanya 1 gadis yang selamat. Cerita ini sangat mirip dengan kasus tersebut dan kemungkinan besar ditulis dengan menjadikan peristiwa itu sebagai inspirasinya. Setelah itu Ashi berpindah ke prefektur Aichi dan tinggal bersama kedua orang tuanya. Di mata para tetangga, ia adalah orang yang hampir tidak memiliki keberadaan. Ia jarang keluar rumah dan hampir tidak pernah menyapa orang lain terlebih dahulu. Ashi bekerja paruh waktu di sebuah supermarket setempat dan juga mengelola kanal YouTube miliknya sendiri yang berisi konten tentang teknik mengedit foto. Rekan kerjanya mengatakan bahwa ia sangat pendiam, tetapi bekerja dengan serius dan tidak pernah datang terlambat atau pulang lebih awal. Tidak ada yang menyangka bahwa ia pernah melakukan kejahatan sekejam itu. Setelah kabar penangkapan Ashi tersebar, para pengguna internet menemukan akun media sosialnya. Mereka melihat bahwa unggahan terakhirnya berbunyi, "Menurut saya, jika kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang kolektif, bukan individu,
dan bertindak dengan mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, maka meskipun masalah tidak sepenuhnya hilang, setidaknya akan berkurang, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia. Rangkaian kata tersebut membentuk kontras yang sangat ironis dengan perbuatannya. Selama 10 tahun yang panjang itu, keluarga korban hidup dalam penderitaan kehilangan serta tekanan opini publik. Sementara Ashi menjalani kehidupan yang tampak normal seolah tidak pernah melakukan suatu kejahatan. Hal ini membuat keluarga korban merasa semakin tersiksa. Mereka berharap Ashi segera dihukum agar setidaknya bisa mendapatkan sedikit kelegaan. 12 tahun setelah kejadian, kasus ini akhirnya disidangkan di Pengadilan Distrik Kobe dengan sistem hakim rakyat. Karena saat kejadian Ashi masih di bawah umur, kasus ini mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Remaja Jepang. Menurut peraturan tersebut, terdakwa yang berusia di bawah 18 tahun saat melakukan kejahatan harus mendapat hukuman yang lebih ringan. Namun dalam ketentuan hukum, untuk kasus yang seharusnya dijatuhi hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu, tidak ada batasan yang jelas. Sementara untuk kasus yang seharusnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, aturan menyebutkan bahwa hukuman harus dijatuhkan antara 10 hingga 15 tahun penjara. Untuk menghindari batasan tersebut, jaksa secara langsung menuntut agar kasus ini dijatuhi hukuman penjara berjangka dan meminta agar terdakwa dijatuhi hukuman maksimal, yaitu 20 tahun penjara. Namun di pengadilan Ashi mengubah keterangannya. Ia mengatakan bahwa dirinya memang melukai Sota Tsutsumi, tetapi tidak berniat untuk mengambil nyawanya. Pengacara pembela menyatakan bahwa setelah putus sekolah dari SMA, Ashi menunjukkan gejala ketakutan sosial yang kuat serta rasa rendah diri. Ia juga mengalami halusinasi pendengaran dan delusi, sehingga pada saat kejadian diduga berada dalam kondisi gangguan mental dan tidak sepenuhnya mampu menilai tindakannya. Oleh karena itu mereka meminta hukuman yang lebih ringan, yakni sekitar 8 tahun penjara. Namun hasil pemeriksaan psikiatri menunjukkan bahwa Ashi tidak mengalami gangguan mental, dan kemungkinan besar ia hanya berpura-pura. Di pengadilan, ayah Sota langsung menanyai Ashi, "Apakah kamu tahu betapa sakit dan tersiksanya Sota saat itu?" Ashi menjawab dengan dingin, "Saya tidak tahu, karena saya tidak pernah mengalami hal yang sama, jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya memahaminya." Ketika ditanya apakah ia pernah mempertimbangkan untuk menyerahkan diri, Ashi mengatakan bahwa saat berusia 18 atau 19 tahun ia belum menyadari betapa seriusnya perbuatannya. Setelah itu ingatannya tentang kejadian tersebut perlahan menjadi kabur, sehingga ia tidak pernah terpikir untuk menyerahkan diri. Satoshi kemudian bertanya lagi, "Sekarang apakah kamu sudah mengerti bahwa ada batas-batas yang sama sekali tidak boleh dilanggar?" Ashi menjawab bahwa ia sudah mengerti, tetapi baru menyadarinya ketika berusia sekitar 27 tahun. Setelah melalui serangkaian persidangan, pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Ashi terbukti bersalah atas pembunuhan. Karena saat kejadian ia masih di bawah umur dan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, ia dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Selain itu berdasarkan sistem perintah ganti rugi kepada korban, pengadilan juga memerintahkan Ashi untuk membayar 93 juta yen sebagai kompensasi. Ashi tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan banding. Namun setelah melalui serangkaian proses hukum, Mahkamah Agung Jepang akhirnya tetap mempertahankan putusan awal. Pada Maret tahun 2024, 13 tahun setelah kejadian, Satoshi mengajukan gugatan perdata terhadap Ashi dan kedua orang tuanya dengan tuntutan ganti rugi sebesar 149 juta yen. Ia berpendapat bahwa orang tua Ashi tidak menjalankan tanggung jawab pengawasan dengan baik, bahkan kemungkinan membantu Ashi melarikan diri setelah kejadian, sehingga penyelidikan kasus tersebut tertunda lebih dari 10 tahun. Satoshi mengatakan bahwa sebagai keluarga korban, tujuan mereka bukanlah uang kompensasi, tetapi untuk menjelaskan tanggung jawab secara menyeluruh dan mengungkap kebenaran. Ia menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur sedikit pun dan tidak akan pernah menyerah. Dalam persidangan, Ibu Ashi mengatakan bahwa sehari setelah kejadian ia sempat merasa curiga, lalu bertanya kepada putranya, "Apakah aku bisa mempercayaimu?" Putranya menjawab dengan yakin bahwa ia tidak melakukan sesuatu yang salah, sehingga ia tidak menyelidikinya lebih lanjut. Ia juga menjelaskan bahwa 2 hari setelah kejadian mereka meninggalkan Kobe karena khawatir dengan kondisi mental anaknya. Namun sebenarnya setelah mereka pindah, Ashi pernah memberi isyarat bahwa mungkin ia telah menyakiti seseorang. Sang ibu mengaku mengira bahwa karena Ashi tinggal dekat dengan lokasi kejadian, ia mungkin mengalami trauma setelah menyaksikan peristiwa tersebut sehingga berbicara seperti itu. Ketika ditanya apakah ia menyesal atas cara mereka menangani situasi sebelum dan sesudah kejadian, ayah Ashi menjawab bahwa ia tidak menyesal.
Ia mengatakan bahwa setiap keputusan yang ia buat saat itu adalah yang menurutnya terbaik pada saat tersebut. Saat ini gugatan perdata tersebut masih dalam proses persidangan, dan pengadilan diperkirakan akan mengumumkan putusannya pada Maret tahun 2026. Kini kedua orang tua Sota Tsutsumi telah berusia lebih dari 60 tahun. Mereka telah menunggu kebenaran selama bertahun-tahun, dari rambut yang dahulu hitam hingga kini memutih. Setiap tahun pada hari peringatan kematian Sota Tsutsumi, teman-temannya datang berkunjung. Melihat anak-anak itu tumbuh, masuk universitas, atau mulai bekerja, pasangan itu sering membayangkan seperti apa Sota jika ia bisa tumbuh dewasa. Namun anak laki-laki itu selamanya tertinggal pada musim gugur ketika ia berusia 16 tahun. Hukuman yang dijatuhkan oleh hukum serta terungkapnya kebenaran bukan hanya menjadi penghiburan terbaik bagi Sota Tsutsumi, tetapi juga seakan mengangkat beban berat yang selama ini menekan hati kedua orang tuanya, sehingga mereka dapat menjalani sisa hidup dengan sedikit ketenangan. Itulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.